Yuk kita mulai ya. Oke. Aduh, apa ya openingnya, bingung lagi. Ya udahlah, ini aja jadi opening ya. Welcome back. Hari ini ngomongnya agak serius lah ya. Setelah kemarin ngobrolnya kayaknya ngalor ngidul, ngomongin Tinder lah, ngomongin apa. Nah sekarang mau ke jalan yang benar lagi, kita ngomongin something yang serius. Dimana menurut gue masalah ini pasti banyak dirasakan oleh banyak sekali manusia di luar sana. Gak melulu masalah cewek, tapi cowok juga pasti mengalami hal yang sama sebenarnya, tapi mungkin mereka gak ekspresif aja. Dan terjadi kapan aja ya gak sih? Apalagi kalau misalnya zaman sekarang, gue sendiri mau ngepost Instagram aja merasakan hal tersebut, mau kenalan sama orang pasti merasakan hal tersebut, mau berkarya tanda kutip, mau bikin podcast, mau bikin YouTube, apapun itu pasti ngerasain hal ini, which is insecurity ya. Kalau misalnya di Google Translate sih tadi gue sempat nge-search, kalau diartiin lebih ke lack of confidence, artinya kurang percaya diri. Nah sekarang gue udah bareng sama sahabat gue yang kayaknya cukup sering mengalami masa-masa sulit dengan insecurity-nya. Tapi dia sukses untuk overcome ketakutannya, overcome ketidakpercayaan dirinya, dan akhirnya menjadi seseorang, menjadi sesuatu, bahkan menjadi konten yang bagus, jadi topik yang seru untuk dibicarakan banyak orang, termasuk salah satu campaign dari Mad for Lipstick. She's being featured. Mad for Makeup. Mad for Makeup. She was being featured di salah satu kontennya ngomongin tentang insecurity. Mirsya Azahra. Oke. Oh ya, hai. Iya, harusnya langsung ngomong hai dong Anda. Nah, oh iya dong, halo. Langsung aja lah ya. Ya pertanyaan gue ya, adalah udah cukup dijelaskan, diceritakan sama Nabila. Iya, jadi kayak ya udah. Dan pasti banyak yang tahu lah, kalau misalnya follow aku pasti juga tahu. Mirsya, yang mungkin beberapa yang follow Mirsya juga tahu aku, jadi ya. Sudah. Ngomong-ngomong ngomongin background aku dulu dong. Ini ceritanya perempuan ini sedang insecure. Aduh, takut lagi insecure. Sorry banget nih, dia lagi kayak gak bisa ganti background, bingung caranya gimana. Tuh dia lagi kayak takut mau ngepost yang mana ya. Tuh kan ada Facebook, Instagram, Twitter gitu. Bener, ceritanya. Ada Twitter ya, ada Instagram. Takut sama netizen ceritanya ya. Nah, very first question, kapan lo pertama ngerasain insecurity? Yo, lo ditanya kapan pertama, very first time tapi feels insecure. Soalnya menurut gue ya, gue merasa yang bener-bener dikategorikan sebagai insecure tuh baru belakangan ini aja, kayak baru ada di mungkin di era-era Instagram booming, dan orang-orang mulai ngomongin tentang body shaming, mulai ngomongin tentang you have to look good atau whatsoever, terus banyak influencer di sosial media, itu baru gue benar-benar merasakan ini mungkin yang namanya insecurity. Sebelumnya gue kayaknya tidak terkategorikan aja sih. Enggak. Kapan ya? Kayaknya udah mulai masuk SMA ke kuliah kali ya. Oke. SMA ke kuliah itu mungkin belum tahu istilahnya kayak insecurity dan kind of that, cuman kayak baru ngerasain perasaan kayak gitu, terus kayaknya nyadar pas udah gede tuh kayaknya pas ya dari akhir SMA menuju kuliah tuh udah mulai insecure, kayak mau jadi apa, yang kayak gitu udah keluar gitu loh. Mau jadi apa ya, jurusan apa ya kuliahnya gitu, terus di praktis apa ya gitu, kayak gitu. Jadi kayak kadang lihat orang teman-teman padahal apa sibuk sendiri dan segala macam, jadinya kayak doubting myself gitu, kayak kira-kira orang lain sesibuk itu kok gue nggak sibuk, terus gue mesti ngapain ya untuk menjadi diri gue sendiri gitu. Untuk kayak kuliah, orang-orang tuh udah pada tahu nih kuliahnya mau apa, sedangkan pada saat itu gue masih tahu lah mau besok mau Vkom, bisa besok sastra, bisa besoknya FSRD, bisa udah macam-macam deh gitu. Jadi kayak ngerasa losing myself aja, terus kayak gue harus tahu nih, gue harus cari apa yang gue suka gitu. Dari situ kayaknya mulai insecure. Tapi bisa nggak ya yang gue suka ini gue dalemin, mulai gitu. Itu kan mungkin insecure yang lebih ke maksudnya masalah masa depan dan segala macam. Speaking of body, karena yang lo share waktu itu di Mad for Makeup lebih ke ngomongin tentang insecure sama badan sendiri ya. Dan jujur, as a person, dibanding masalah apapun yang ada di hidup gue, mungkin
insecurity terbesar gue juga sama badan, maksudnya gue gendut gitu kan, jadi kayak Iya. kayak wah sulit lah untuk hidup dengan badan gendut menurut gue tanpa insecurity ya. Makanya gue Iya. shout out to every girls out there yang benar-benar berani untuk sharing badannya ya, kayak foto full Iya. body dan segala macam, karena gue setakut itu untuk foto full body. Gue paling takut untuk, makanya gue paling takut kenalan sama orang via online tuh, karena menurut aku yang dia lihat selfie-nya aku bakal beda sama yang dia lihat ketika ketemu, you know what I mean gitu, dari sisi penampilan dan segala macam. Dan itu insecurity terbesar gue. Kalau lo, for me you are perfect, okay? Speaking of body ya, kayak lo nggak gendut, kulit, ya masalah kulit semua perempuan pasti insecure masalah kulitnya, jadi kayak ya udahlah, rambut is fine. Apa yang lo insecure kan? Apa yang lo nggak percaya diri dari badan lo gitu? Lo agak kanan dikit dong, tunggu kanan dikit. Oh iya, sorry ketutup ya. Nah, mantap. Apa ya? Kayaknya semua cewek bakal become insecure for her body nggak sih, personally gitu ya, karena pasti ada aja yang kurang, yang as I said juga di salah satu story yang abis di post itu. Sebenarnya kayak pernah nggak sih lo duduk ya sitting right here, lihat selebriti, lihat influencer kayak having their dream body, terus kayak lo, anjir gue kayak potato banget ya, jelek banget gue gitu, kayak gitu, kayak kenapa ya, misalnya kayak personally banyak hal yang gue nggak suka dari badan gue sendiri gitu. Kayak I have a pure body shape, terus kayak menurut gue tuh jelek banget gitu. Pure body shape tuh gede di bawah gitu, dan itu tuh jelek gitu. Kayak kakinya gede lah segala macam, dari pinggang ke bawah tuh gede. Orang bilangnya kayak, ih bagus tahu kalau cewek pinggangnya besar biar lahirannya lancar. Kayak I don't give a shit about that. Itu mah tergantung Tuhan nggak sih mau lahiran mau gimana gitu ya. Misalnya kayak yaudah itu masalah beda lagi gitu. Cuman untuk sekarang kayak susah cari celana, terus compare other girls kayak kalau OOTD tuh badannya kayak proporsional gitu. Di saat gue yang punya pure body shape tuh kayak nggak, terus kayak gede banget bagian bawahnya, kayak jelek banget, kayak apa gitu, kayak terlalu nonjol apa segala macam tuh, aduh rasanya nggak pede banget. Jadi ditambah bagian depan ini kan agak minim ya menurutku. Tunggu, nah ini menarik karena kalau misalnya teman-teman lihat di posannya Made for Makeup itu, title-nya aja udah kayak apa sih title-nya tuh, upsize. Gak niat upsize boobs. Gak niat itu kayak bahasa boobs. Itu bahasa halus banget ya, kayak apa sih, repos banget ya itulah ya. Itu bahasa ya, oke. Itu terjadi kapan dan kenapa hal itu bisa terjadi? Nggak ngerti juga ya, maksudnya kayak di sekolah dulu memang dari sekolah kali ya, kayak orang mungkin cewek-cewek banyak banget yang pakai seragam bisa ketat banget gitu ya. Kerasa nggak sih? Nah sih cewek-cewek tuh pakai seragam tuh kayaknya bagus banget, badannya ketat apa segala macam, ngebentuk lah badannya gitu. Mulai keluar stigma cukup dan tidak cukup dari siswa-siswa untuk ngeliat kayak she's having a good size gitu, she's not gitu. Terus kayak ada yang pernah bahkan sama bilang kayaknya cantik tapi tepos gitu. Kayak really, itu SMA loh. Kayak gitu, kayak wow, orang tuh bisa ngeliat kayak gitu ya. Makanya kayak gue pribadi lebih banyak untuk menyibukkan diri sebagai orang yang aktif dan socialize banget gitu. Anaknya tuh yang ikut ini itu ajang apa segala macam, gue bener-bener ikut. Kayak dulu ikut sampai duta bahasa, ikut ya kita bareng di Art Dance School dan segala macam. Gue bener-bener sibuk dengan di luar lah pokoknya, ekstrakurikuler yang kayak gitu-gitu sibuk banget gitu untuk ngelakuin hal-hal kayak it's not about only boobs gitu. Kayak cewek tuh bisa strong dengan apa yang dia punya, nggak cuma di depan, di dada doang gitu, tapi di otak juga gitu. Makanya kayak dari situ mulai ngerasain insecure sih, udah mulai tuh SMA karena mulai ada judgement, ada mulai apa segala macam. Cuman memang nggak terlalu banyak. Jadi kita ngobrol sama mana ya? Mana ya, lupa. Pokoknya dari situ mulai insecure tentang itu, terus terus tetap sibuk, tapi ya tetap itu trigger utama yang bikin lo insecure dengan badan. Gitu. Itu sih pertama kali yang bikin insecure banget ya, si kata-kata itu kayak
gitu. Kayak Mm-mm. what the fuck Mm-mm. kayak gitu, maksudnya kayak nggak tahu ya ukuran yang sangat-sangat ideal atau proporsional tuh mesti segimana gitu, apakah Betul, burst out dari seragam lo atau gimana betul, gitu betul, kan. betul, betul, Cuman betul. pada saat itu emang sebelumnya nggak ada sama sekali tuh, nggak pernah ada bahasan sama sekali, kayak gue jarang banget insecure soal tubuh Ya. personally gitu, lebih banyak insecure soal kayak achievement yang kayak gitu-gitu, kayak gue bisa nggak ya, gue sanggup nggak ya, yang kayak Ya, ya, gitu-gitu, ya, sampai ya. akhirnya ada yang bahas tentang si iya itu bagian tubuh lah. Terus habis Mhm. itu pas kuliah emang semakin insecure karena di apa ya, disupport sama pasangan yang tidak suportif gitu. Oke, ini Jadi menarik nih. kayak ya he's complaining about my body dari ujung sampai ujung Bentar, literally. coba kayak apa sih maksudnya seumur hidup ya? Seumur hidup alhamdulillahnya gue kayaknya mungkin berada di inner circle yang tepat. Walaupun tetap ada satu dua yang ngomentarin, cuma ya udahlah gitu. Cuma kalau Hmm. dari pacar atau dari mantan gitu bisa dibilang enggak sih gitu. Kayak Hmm. how come? Sebenarnya nggak sebelumnya juga nggak pernah ada yang kayak gitu ya. Hahaha. Nggak pernah ada yang kayak kamu kok kurus banget sih atau kamu kok apa sih gitu, nggak Hmm. ada sama sekali mantan gue yang gitu. Hmm. Cuman ya pas setelah kuliah ini kan ketemu sama seseorang, terus dia merasa kalau I'm not enough gitu. Dari Dia sisi apa kayak menurut dia? mulainya tuh dari pas apa ya, pas setahun lah, kayak setahun Udah setahun dia baru after komplain. 7 months. After 7 months gitu dia kayak merasa apaan sih kamu tuh kurus banget. Jadi dia dulu punya mantan yang super kurus, itu nggak estetik gitu lah, Oh my god. nggak bagus, nggak enak dilihat gitu. Menurut dia Kalau misalnya jalan, iya kalau misalnya jalan sama dia tuh kayaknya nggak bagus aja kalau kacau. kalau kurus gitu. Terus Wow. dia bilang kayak kamu tuh jangan kayak si mantan gua itu dong gitu, kamu Dan jangan kayak dia tuh ngebandingin kurus sama banget. mantannya. Iya, terus kayak dia tuh jelek banget kayak gitu, kamu Mhm. tuh udah mendingan tapi coba deh gendutin lagi, kayak dulu kayaknya gue kurus banget kali ya gitu Mhm. ya, masih around 45 kilo gitu, Mhm. jadi makanya bener-bener kayak kurus banget kan. Terus ya dari situ bukannya jadi pemicu untuk bisa naikin berat badan, tapi malah jadi lebih insecure gitu, karena Oh, dia juga complaining about a whole thing in my body gitu, kayak ya dia ngomentarin boobs juga, kayak kecil banget sih kenapa sih gitu, dia sampai kayak gitu loh. Coba lihat deh cewek itu, coba ada cara nggak sih biar kamu bisa kayak gitu, kayak gitu. gue speechless sih. Fucek tuh that guy. dan Fucek. dan itu terjadi hampir setiap hari Berapa lama? setelah 2 tahun berarti, hampir 2 tahun, 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Kita kan pacaran hampir 3 tahun, 3 tahunan gitu. Jadi di 2 tahun setelah 1 tahun lewat itu sampai terakhir kita pacaran, dia selalu complaining about everything, Ya. Oke. include my body gitu. Oke. Terus kayak apa kaki dan segala macam ya, yang SIC juga di story gitu. Dia suka nyuruh pakai baju inilah, pakai kayak gini lah. Pernah kayak kita mau keluar nih, mau jalan, terus gue keluar rumah udah siap dan segala macam, terus dia cuma bilangin, kok kamu pakai baju itu sih, jelek, ganti. Dan di momen itu lo nurut-nurut aja. Kalau nggak nurut ntar berantem. Jadi, kayak yaudahlah, cari aman aja. Kayak Gokil. I can't speak for myself. Saat itu. Nggak bisa sama sekali, iya nggak bisa untuk kayak ya nggak apa-apa dong, ini kan aku suka bajunya atau apa, nggak bisa. Apa yang bikin Kayak lo nggak malah bisa? jadi lebih ribet gitu. Apa yang bikin lo Hah? nggak bisa? Cuma karena takut berantem atau have you tried untuk ngomong? Iya, gue Hasilnya? tried a lot banget lah pokoknya, sampai ujung-ujungnya adalah ribut yang nggak ada ujungnya gitu loh. Jadi kayak nggak jelas lah, chaos gitu jadinya. Udah deh, daripada malas ribet, jadi kayak yaudah iyain aja gitu. Kayak gitu sampai 2 udah kayak gitu. tahun. Wow. Pelarian lo Ya, apa? Maksudnya pasti sakit banget kan? Like how you dealt with it? Gimana? emang karena waktu itu juga bukan nggak ada yang tahu sih, jarang banget ada yang tahu gitu, jarang banget ada yang tahu. Jadi cuma bener-bener pada saat itu teman-teman kuliah aja yang paling tahu, Oke. karena kan
ketemu ya langsung gitu ya. the close person juga kan waktu itu. Jadi kayak apa-apa kan juga kuliah kayak bener-bener 24/7, psikologi tuh kuliahnya kayak barbar juga kan. Jadi bener-bener spend time sama mereka tahu jelas kayak gimana apa ya, kind of abusive thing-nya kayak gimana, mereka pernah lihat juga, bahkan dia marahin gue di depan mereka teman-teman gitu, dia ninggalin gue karena gue telat ke parkiran beberapa menit doang, dia langsung cabut gitu, ninggalin kayak gitu terus kayak mereka yang juga support sih pada saat itu, karena teman-teman di psikologi juga kayaknya, maksudnya mereka juga ngerti lah gitu, terus akhirnya nyaranin banyak yang apa. Pada awalnya sebenarnya gue juga nggak begitu open sama mereka, jadi sempat kayak kupu-kupu gitu, terus apa ya, nggak pernah cerita sama orang, jadi kayak happy aja gitu. Cuman paling sering di notice sama orang adalah gue sering banget update sesuatu yang galau di Twitter atau di sosial media lah, dimanapun. Jadi ketika gue ngegalau tuh sebenarnya gue insecure, gue lagi sedih buat dia karena itu, karena entah dia komplain, entah dia marah, entah dia ngatur atau gitu loh. Jadi jatuhnya pelampiasannya ke sosial media sama teman-teman terdekat lah ya, bisa dibilang. Tapi momen untuk lo akhirnya bangkit kayak wah nggak bisa nih gue diginiin lagi, itu kapan dan karena apa? Karena putus sih. Oke. Karena putus jadi ya udah. Karena putus jadi ya semuanya gitu, insecurity dan segala macam itu. Tapi memang sebenarnya susah banget sih untuk nyelangin itu. Jadi itu kayak jadi pattern dan akhirnya jadi kayak trauma ringan gitulah. Meskipun sebenarnya apa ya, dia nggak cuman ngasih bekas buat trauma-trauma secara verbal kayak gitu juga, tapi kayak sikapnya dia, emosinya dia yang kayak gitu. Dia bener-bener abusing menurut gue selama 2 tahun itu gitu. Jadi kayak banyak faktor yang bisa bikin gue sangat insecure gitu pada saat itu. Sampai akhirnya apa ya? Ya udahlah, udah merasa harus mikirin diri sendiri. Terus ada momen yang tepat juga, dia lagi jauh, waktu itu dia lagi magang gitu di luar kota, di Tangerang kalau nggak salah. Terus akhirnya ngerasa nggak ada dia tuh kayak wow, happy. Finally. Ya kan, nggak ya kayak gitu, orang kirain kangen dan apa segala macam. Dan itu tuh sebenarnya udah beberapa kali gue ngajak putus tapi dia nggak mau. Oke. Jadi udah nyobain kayak udah deh, udahan aja apa segala macam, ada aja yang bikin gak jadi gitu. Kayak dia pernah jadi tiba-tiba sakit lah, dia pintar banget untuk nge-reach empati gue, karena gue seorang yang kayaknya gampang banget ke-touch gitu. Iya, gampang kasianan gitu orangnya. Jadi kayak aduh sakit, nah udah gitu udah. Cuman ya in the end akhirnya gue berani juga memutuskan untuk melepas hubungan yang sangat toksik itu gitu ya, melepaskan semua body shaming yang pernah dia kasih, verbal abuse yang pernah dia kasih gitu, mentally dia abusive juga gitu. Pernah juga beberapa kali kena abuse gitu. Jadi kayak udahlah udah nggak worth it gitu. Betul. Kan setelah udah deh akhirnya putus dan nah setelah putus masih pernah ngalamin insecurity lagi nggak sih? Maksudnya pasti kan lo ada momen jomblonya, terus momen PDKT sama Acil dan segala macamnya sampai detik ini. Apa yang maksudnya sampai detik ini apa dong yang bikin lo insecure? Maksudnya lo you've been through that moment kan? Ya. Jadi sebenarnya panjang banget nih ceritanya ya. Jadi sebenarnya tuh putus yang akhirnya bisa putus itu adalah karena gue bikin skenario untuk selingkuh. Padahal nggak selingkuh, udah pengen putus aja, udah lama gitu. Cuman nggak bisa kan. Jadi kayak nggak apa deh, gue kelihatan jahat, yang penting gue happy putus, gitu. Yang penting gue lega, yang penting gue keluar dari ini semua. Kayak konsekuensinya biar gue yang tanggung, gue bodo amat gitu ya. Nah, secara mental dan fisik nggak gini lagi gitu ngerasanya. Akhirnya udah bikin skenario selingkuh lah sama si Acil juga. Si Acil sih sebenarnya gitu, karena emang nggak ada tendensi untuk punya hubungan juga sebenarnya sama Acil, cuman pengen apa ya, manasin gitulah, pengen ngeliatin kalau gue deket nih sama orang nih di Bandung nih, udah ya gitu, kayak lu nggak ada, gue udah happy nih sama orang lain gitu. Padahal sebenarnya nggak ada tendensi ke sana, cuman pengen putus aja, pokoknya intinya putus.
Terus akhirnya ya udah setelah bikin skenario itu berhasil kayak oh ternyata kamu ada orang baru, iya kayak gue gituin aja gitu. Padahal sebenarnya kayak enggak juga sih, enggak ada ya, gue mau emang sengaja manas-manasin gitu. Sampai teman-temannya punya teori sendiri lah, bilang iya Mirsya jahat nih, kirain tuh Mirsya baik belum segala macam, kayak selalu dah selalu suka gitu. Tapi pada akhirnya emang ternyata cocok juga karena sama Acil tuh enak ngobrol sih dulu, nyambung lah anaknya, banyak nyambung musik kayak gitu tuh nyambung, akhirnya jadi manjang terus jadi dekat. Dan sama Acil tuh sebenarnya vibesnya happy aja karena nggak tahu ya, jahat juga mungkin agak pelampiasan gitu, kayak gue lepas nih dari si bangsat itu gitu. Kayak gitu-gitulah. Cuman pada akhirnya ya ngerasa oke lah kalau dilanjutin, nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya dilanjutin lah hubungannya. Sampai detik ini dan apa belum ngerasa insecure. Oke, nah that's a good point. Apa yang Acil berikan, atau mungkin gak cuma Acil ya, inner circle lo berikan sampai akhirnya sampai detik ini lo mungkin udah melewati masa-masa itu dan akhirnya sampai sekarang nggak ada insecurities lagi? Sebenarnya kalau dibilang nggak ada, bohong banget jujur. Karena tiap hari juga masih kayaknya sampai sekarang juga masih insecure ya, terutama mungkin karena banyak hal-hal yang traumatik buat gue secara mentally, terus akhirnya itu jadi kebawa gitu. Itu jadi kena imbasnya ke Acil yang jadi dia harus benar-benar kayak make sure gue nggak apa-apa, make sure untuk menjaga perasaan gue. Dan gue kadang-kadang juga jadinya kayak aduh kasihan juga ya nih orang harus menanggung sampah-sampah kayak ngebersihin tainya orang gitu buat hal ini gitu. Jadi akhirnya ya gue berusaha untuk berjuang juga, dia juga bantu juga, meskipun sebenarnya banyak banget sih yang bisa bikin berantem karena gue insecure gitu. Jadi kayak gue bisa insecure sama perempuan mana lah, bisa jadi insecure sama gimana lah gitu, bisa insecure dengan dia cuman nge-like foto cewek lain lah, atau masih ada, itu ada, karena itu nggak bekas banget gitu. Dan itu manusiawi nggak sih menurut gue? Maksudnya iya sih, semua orang bakal maksudnya pastilah semua cewek pasti ngerasain itu gitu. Untuk masalah yang kayak gitu ya. Karena itu juga ngebekas dari lama banget. Dari si toxic ex itu ya. Karena dia suka banget untuk nge-like-in foto cewek, komen ih cantik banget, badai banget, bagus banget badannya kak, bla 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 gitu. Dia sering banget komen-komen di konten-konten influencer. Aduh, gitu bisa nih, kayak reachable banget gitu lah sebenarnya gitu, kayak cewek-cewek Bandung yang seksi-seksi, yang badannya bagus, kayak I hate seeing and saying this, cuman kayak gue nggak, kayak satu dia nggak respect sama gue, dan gue bener-bener nggak suka sama cara dia untuk ngasih tahu gue sesuatu. Gitu. Kayak it's a rude thing to do, kayak masih banyak kok cara yang lebih baik. Jadi apa yang Acil dan Inner Circle lakukan tadi untuk build your confidence ya? Sebenarnya healed by time juga sih, karena karena gue merasa guilty juga, kayak ini orang-orang pada baik juga ya, support gitu, masa guenya dablek mulu sih. Masa gue juga nggak mau coba, karena kan sebenarnya kayak kalau orang nggak niat berubah juga nggak akan bisa berubah nggak sih gitu. Makanya gue juga punya niat aja gitu, pengen banget motivate diri sendiri terus lah untuk bisa nggak ngebebanin orang sebanyak itu gitu, karena trauma gue dan segala macam hal-hal yang pernah gue alamin kayak gitu. Gue mau berterima kasih sama orang-orang yang support gue dengan cara gue bisa berubah jadi lebih baik gitu. Makanya akhirnya support dari Acil, support dari teman-teman dekat, semuanya, sahabat-sahabat kayak gitu-gitu yang bener-bener bisa bikin survive lah. Dan emang gak gampang banget, susah banget. Cuman karena ya udah lebih, ya misalnya time by time kita bakalan mature by itself juga ya. Jadi kayak udahlah, itu bakal ketahuan, dan caranya pasti bakal beda-beda gitu. Dan menurut gue kadang sesimpel mereka menerima keberadaan kita aja itu udah lebih dari cukup nggak sih? Ngerti nggak sih lo, tanpa mereka harus memuji penampilan kita, konten kita, or whatsoever, dengan mereka ngedengerin dan tetap ada buat kita aja, itu udah salah satu pengobatan untuk insecurity-nya. Menurut gue sih gitu. Dan fortunately tuh sebenarnya teman-teman gue selama ini yang gue ceritain dan segala macam tuh nggak pernah bilang kayak apaan sih lo lebay, nggak ada satupun yang bilang gitu. Kayak itu benar-benar blessed banget gitu, kayak dapet orang-orang kayak
Nah, sumpah. Cuman dengan respon kayak gitu, serius? Yang penting Itu dengerin aja gitu udah ya. cukup. Ya, Iya, ya, itu ya, aja ya. udah cukup. Ya, Bukan gue dengan setuju. kayak, apaan sih lo lebay gitu doang. Masa merasa tersakiti sih gitu doang. Atau masa merasa primi lah, masa merasa insecure sih gitu doang. Kayak biasa kali cowok emang kayak gitu. Enggak, untungnya nggak ada. Beberapa sahabat cowok yang gue ceritain pun merasa kalau itu udah keterlaluan gitu. Dan banyak juga yang sebenarnya apa ya, stand for me gitu. Buat laki-laki kayak gitu, ya itu nggak pantas buat lo nggak pantas digitu-gituin banget sih gitu, kayak itu gila gitu. Gitu. Jadi kayak untungnya banyak juga orang yang tidak cuma suportif secara keberadaan tapi juga secara perkataan, karena menurut gua words is powerful.